Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Ya, jadi bagi teman-teman yang telah menantikan video dari kami mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena di bulan Ramadan kemarin kami memiliki beberapa kesibukan sehingga tidak sempat mengupload video terbaru. Namun insya Allah mulai dari sekarang kita akan mengusahakan agar kembali rutin membahas tentang persiapan soal-soal SKD untuk CPNS tahun ini. Apalagi kan pada tahun ini sudah muncul beberapa formasi di beberapa daerah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat atau kita akan simak bersama tentang soal HOTS dan pembahasan tes wawasan kebangsaan dengan materi integritas. Nah, sebelum kita masuk ke video atau contoh soal dari tes wawasan kebangsaan, kembali kita lihat dulu untuk beberapa kompetensi dan subkompetensi dari TWK itu sendiri. Nah, di video yang lalu, di beberapa video yang sudah kita pelajari bersama, kita sudah membahas tentang pilar negara, nasionalisme, bela negara. Nah, untuk bahasan video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi integritas. Adapun untuk subkompetensi integritas itu terdiri dari diantaranya tentang etika publik dan sosial, kemudian hukum di Indonesia dan juga lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, contohnya MA, MK, kemudian apalagi lembaga-lembaga seperti KPU, KPK itu biasanya muncul pada poin-poin di kompetensi integritas. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal TWK materi integritas, kita lihat dulu. Untuk yang pertama, nomor 1. Sumpah setia seorang ASN terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Baik teman-teman, silahkan difikirkan dulu kira-kira yang mana jawabannya. Iya, jadi untuk soal yang pertama ini berbicara tentang integritas seorang ASN. Jadi teman-teman menempatkan diri sebagai ASN dan juga kaitannya dengan Pancasila. Jadi kurang lebih bentuk soalnya juga akan selalu ada yang seperti itu, di mana untuk soal tes wawasan kebangsaan, walaupun yang dibahas adalah kompetensi A misalnya, contohnya seperti ini, kompetensi integritas yang dibahas, namun itu tidak menutup kemungkinan akan berkaitan dengan kompetensi yang lain. Contohnya seperti ini, kompetensi integritas namun tetap ada kaitannya dengan kompetensi Pancasila. Baik itu butir-butir Pancasila, kemudian isi-isi dari Pancasila ataupun pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, jadi untuk nomor 1 kita lihat jawabannya. Dasar atau landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup. Nah, jika Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Berarti jawabannya adalah A, ya, Pancasila sebagai wawasan hidup. Nah, wawasan hidup juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup. Ya. Oke. Lanjut untuk soal nomor 2. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilihat pada dua aspek, yaitu
A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, atau E. Norma dan etika. Nah, kira-kira yang mana? Ini semua kedua aspek dari masing-masing opsi A sampai E ini kan merupakan aspek-aspek yang penting dalam perilaku penyelenggara. Namun kata kunci yang ada pada soal nomor 2 ini yaitu tentang baik buruknya. Kira-kira yang mana jawabannya? Berarti jawabannya adalah, kita lihat, penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dapat dilihat baik buruknya perilaku melalui dua indikator, yaitu yang pertama indikator internal yaitu integritas, kemudian indikator yang sifatnya eksternal yaitu komitmen. Berarti jawabannya adalah internal dan integritas dan komitmen. Berarti jawabannya adalah A. Bisa ya teman-teman, silahkan baca dulu. Jadi penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dilihat baik buruknya perilaku melalui dua indikator yaitu integritas dan komitmen. Bisa ya? Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Nah, nomor 3, amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua, menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, atau E. Hukum. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk nomor 3 juga lagi-lagi masih berkaitan dengan kompetensi Pancasila. Ya. Jadi amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara. Kita lihat jawabannya. Nah, kira-kira yang mana? Jadi teman-teman bisa berfokus kepada sila keberapa yang ditanyakan oleh soal. Nah, untuk soal nomor 3 ini merujuk kepada sila kedua. Kira-kira yang mana? Kita lihat penjelasannya dulu. Nah, integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan. Ini sama dengan tentu berdasarkan pada bunyi sila yang kedua ya. Jadi integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menunjukkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman yang merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Nah, berarti selain dari kemanusiaan, selain dari inti dari sila kedua itu yaitu rasa kemanusiaan, namun dari rasa kemanusiaan itu akan menunjukkan sikap jujur, toleransi, saling menghargai yang merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, baik, kita lanjut untuk soal nomor 4. Ya, jadi untuk soal nomor 4, teman-teman silahkan dibaca. ASN dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah, teman-teman silahkan lihat opsinya, A. Psychological approach, B. Philosophical approach, C. Legal and constitutional approach, D. Sociological approach, atau E. Religious approach. Kira-kira yang mana? Jadi soal ini lebih ke pendekatan dengan pendekatan yang berhubungan dengan sumpah jabatan dari ASN ya. Kira-kira yang mana? Teman-teman bisa lihat opsinya A, B, C, D, atau E. Iya, jadi langsung saja kita lihat untuk penjelasan untuk soal nomor 4. Tindakan ASN sebagai aparatur negara berdasarkan aturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan merupakan bentuk dari tindakan ASN yang dikenal sebagai legal and constitutional approach. Berarti jawabannya adalah C. Bisa? Teman-teman silahkan dibaca dulu ya. Oke, lanjut untuk soal
Selanjutnya, soal nomor 5. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun merupakan bentuk integritas pada A. Asas kepastian hukum, B. Asas tertib penyelenggara negara, C. Asas akuntabilitas, D. Asas keterbukaan, atau E. Asas efisiensi. Ya, jadi untuk materi integritas juga tidak menutup kemungkinan akan ada bukan hanya membahas tentang lembaga negara seperti MA, kemudian MK, KPK dan seterusnya, namun juga bagaimana tentang peraturan-peraturan yang mengikat khususnya untuk integritas ataupun yang terkait dengan tata kerja penyelenggara negara. Ya, jadi untuk soal nomor 5 ini menanyakan tentang hierarki tata urutan mulai dari yang paling atas yaitu Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan desa atau peraturan dusun. Dan ini merupakan bentuk integritas pada apa? Apakah kepastian hukum, kemudian apakah tentang tertib penyelenggara negara, akuntabilitas, keterbukaan, atau efisiensi? Kira-kira yang mana? Oke, langsung saja ya kita lihat untuk penjelasannya. Jadi, hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan tidak bertentangan antara aturan hukum di atasnya merupakan bentuk integritas penyelenggara negara sebagai asas kepastian hukum. Berarti jawabannya adalah A, ya. Jadi asas kepastian hukum. Bisa? Lanjut ya. Baik, untuk soal selanjutnya. Soal terakhir. Religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan, B. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan, C. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, D. Menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan, atau E. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Kira-kira yang mana? Ya, jadi kalau berbicara tentang religious approach tentu berbicara tentang nilai-nilai Pancasila terkhusus untuk nilai-nilai ketuhanan ya atau keagamaan, yaitu tentunya kalau berbicara tentang ketuhanan maka tentu itu mengerucut ke sila pertama. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana kira-kira yang berbicara tentang ketuhanan atau keagamaan? Yang masuk A, ini masuk ya, sumpah jabatan sesuai dengan agama masuk. B, menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan juga bisa. C, meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ini kurang mengerucut ke sila pertama. Kemudian D, menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan. Ini juga bisa ya karena berbicara keagamaan. Begitu juga dengan E, ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, namun yang lebih spesifik atau mengerucut ke religious approach-nya tentu kita bisa lihat penjelasannya dulu. Bentuk pendekatan religius sebagai seorang penyelenggara aparatur negara di Indonesia adalah dengan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah bagaimana pada saat pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya. Karena dengan pengambilan sumpah itu bisa menunjukkan integritas diri sesuai dengan moral ataupun sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja untuk materi integritas pada kompetensi integritas pada soal tes wawasan kebangsaan. Saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, apabila bermanfaat silahkan di-share. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.